Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adam Fasabillah. Saya dari Teknologi Rekayasa Otomasi dengan 3 digit NIM terakhir 100 dari Praktikum D dan dari Universitas Diponegoro. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai tentang penugasan dari Praktikum Sistem Embedded, yang dimana di sini di penugasan pertama ini kita perlu mempelajari ya mengenai tentang konsep GPIO pada microcontroller. Nah, di sini tuh kita ada dua microcontroller yang kita pelajari, yaitu dari STM32 dan juga ESP32. Dari sini kita mempelajari tentang pengantarnya kan, dari modenya dan implementasinya. Oke. Kita mulai dulu ya dari gerbang penghubung dunia digital dan fisik antara input dan output gitu ya. Nah, GPIO itu dari kata-kata panjangnya itu General Purpose Input Output. Itu adalah pin digital serbaguna yang menjadi antarmuka utama sebuah microcontroller. Nah, arah gandanya itu dapat dikonfigurasi secara dinamis sebagai input. Di sini contoh misalkan untuk mendengarkan, atau output ya itu untuk berbicara gitu. Untuk analogi seperti itu. Lalu di fungsi fisik digunakan untuk membaca berbagai sensor dan mengendalikan aktuator di real life atau di dunia nyata lah. Lalu kendali logika dikendalikan sepenuhnya melalui register atau driver software. Nah, di sini kita ada anatomi internal sederhana ya mengenai tentang pin GPIO gitu. Kalau kita lihat itu lah dari empat aspek ini tuh saling bergantungan gitu loh. Jadi pertama itu kita harus memahami dari core logicnya itu sendiri gitu. Dari core logic kita menentukan dari uh, penyusunan algoritma yang dibentuk, outputnya nanti bakal apa ke depannya. Lalu nanti kan dari core logic ini bersinambungan dengan output driver. Dari output driver juga itu ntar bersinambungan lagi ke bin GPIO-nya. Nanti uh, pin-pin apa yang akan kita pakai ini sebagai input dan outputnya gitu loh. Dan itu bersinambungan lagi juga ke input buffer dan kembali lagi ke core logicnya gitu. Jadi ya kalau misalkan melihat lagi lebih dalam ketika silikon itu tuh pin phase itu diatur dari dua jalur ya yang terpisah yang mengamankan aliran data masuk dan keluar gitu. Lalu dinamika mode output push pull versus open drain. Nah, kalau push pull itu ada karakteristiknya sendiri gitu ya. Jadi output dapat mendorong sinyal secara aktif ke logika high dan low. Dan kalau misalkan open drain, karakteristiknya itu hanya bisa menarik sinyal ke logika low. Tapi bedanya nih, kalau open drain itu ada syaratnya. Syarat open drain itu tuh memerlukan pemasangan resistor pull up eksternal. Nah, terus kalau keunggulannya yang dimiliki dari push pull itu transmisinya sangat cepat dan kuat gitu loh. Jadi kita ya nggak perlu memakai resistor pull up gitu loh. Buat jadi uh, sinyal yang akan mengalir itu ya transmisinya tuh lebih cepat gitu loh. Nah, di sini contohnya udah ada seperti di gambarnya ya. Di gambarnya ini ada uh, push pull itu seperti gambar ini. Lalu dari open drain juga dari sumber asli itu melewati resistor pull up eksternal gitu ya. Nah, lanjut untuk menghindari pin mengambang gitu ya. Kalau di kondisi pull up itu saat defaultnya tuh menjaga logika high secara bawaan. Kalau rangkaian fisiknya tombol dihubungkan langsung ke ground. Jadi waktu ditekan logikanya itu langsung berubah jadi low gitu. Lalu kalau di pull down, kondisi defaultnya tuh menjaga agar logika low ini secara bawaan. Jadi rangkaian fisiknya itu tombol dihubungkan langsung ke VCC. Saat ditekan, logika berubah menjadi high. Itu ilustrasinya bisa kalian lihat juga di gambarnya ya. Jadi di sini ada push buttonnya. Kalau di logika pull up itu push buttonnya terhubungkan dengan ground. Lalu kalau di logika pull down itu tuh push buttonnya ada di ini ya di VCC. Lalu lagi kita mengetahui dulu ya tentang logika-logika paradoks mengenai tentang active high versus active low. Kalau dalam sistem embedded gitu ya, memberikan tegangan tinggi itu nggak selalu
artinya tuh menyalakan perangkat gitu. Nah, contohnya di sini ada beberapa persepsi lah yang pernah ada dipikirkan gitu selama kita memahami tentang embedded system. Jadi di active high itu perangkat merespon atau menjadi aktif saat menerima logika high. Lalu kalau active low, perangkat baru aktif saat ditarik ke logika low. Biasanya itu umumnya tuh digunain kalau desain tombol push button gitu, dan ya contohnya sama indikator LED gitu contohnya. Dan di sini juga ada ilustrasinya ya. Kalau yang aktif high itu dari MCU-nya itu mengirimkan sinyal tegangan high ke LED, dan sedangkan kalau dari active low itu dari sinyal power itu tuh mengirimkan ya logika low ke MCU. Lalu untuk melakukan fisika mekanik, konsep di bounce itu penekanan fisik pada tombol menghasilkan bouncing yang dibaca oleh mikrokontroller sebagai serangkaian sinyal palsu berkecepatan tinggi. Di sini ada metode stabilisasi atau di bounce ya, yang tadi saya bilang, yaitu yang pertama ada delay software, menghentikan eksekusi sejenak sehingga sinyal stabil. Lalu state machine, melacak status tombol melalui logika perangkat lunak tanpa memblokir sistem. Lalu ketiga, RC filter hardware, menggunakan kombinasi resistor dan kapasitor untuk menyaring noise secara fisik. Nah, dari sini ada ilustrasinya ya. Saat bouncing signal, ini signal tidak stabil gitu ya. Lalu di rebound gitu lah, memakai filter biasanya ini pakai resistor kapasitor, jadinya sinyal yang kita dapatkan tuh bersih gitu lah, bersihnya berbentuk ya sinyal seperti ini. Lanjut untuk membaca sinyal kompleks ya, itu mengenai tentang encoder kuadratur. Pin GPIO itu dapat diubah dari sekedar pembaca tombol biner menjadi sensor gerak presisi. Itu encoder biasanya memproduksi dua sinyal simultan, jalur A ataupun jalur B yang memiliki perbedaan fase. Nah, di sini bisa lihat juga ya buat dari ilustrasinya, sinyal A dan sinyal B-nya. Lalu di sini kembali lagi ke untuk fungsi utama membaca sinyal encoder kuadratur ya, itu untuk menentukan arah putaran mekanis clockwise ataupun counterclockwise. Lalu mengukur kecepatan putaran, memberikan kontrol posisi yang absolut pada motor atau knob. Lalu optimalisasi perangkat keras memiliki keypad matrix. Nah, bagaimana membaca belasan tombol tanpa kehabisan pin GPIO? Tombol disusun tuh ke dalam sistem matriks baris dan kolom. Logika pemindaian atau scanningnya, mikrokontroller mengaktifkan baris demi baris secara bergantian dengan sangat cepat. Sambil baris aktif, sistem membaca status kolom. Nah, biasanya metode ini secara drastis menghemat jumlah alokasi pin GPIO yang dibutuhkan. Di sini juga ada ilustrasi gambarnya juga ya. Nah, di sini ada di ekosistem pengendali ya, STM32 HAL versus AESP IDF. Nah, kalau biasanya sirkuit hardware udah siap, biasanya kontrol tuh diserahin kepada framework softwarenya gitu. Nah, pemilihan alatnya tuh biasanya bergantung pada tingkat abstraksi yang di user yang butuhkan. Kalau dari STM32 HAL itu library-nya resmi dari ekosistem STM32. Jadi itu nawarin tingkat abstraksi yang sangat tinggi sampai kode source code itu lebih mudah dibaca dan lebih ramah lah buat sebagai user friendly gitu loh. User friendly kalau buat orang-orang baru gitu. Untuk ESP IDF, framework pengembangan resmi untuk arsitektur ESP32. Jadi pendekatan biasanya lebih jauh lah ke tingkat hardware, dan biasanya memberikan kontrol dan optimasi yang sangat ketat bagi pengembang lah, bagi user. Nah, fondasi utama sistem embedded ya. Fondasi utamanya itu penggunaan fungsionalitas di GPIO bukan sekedar menghafal instruksi kode. Biasanya ini adalah pemahaman holistik tentang bagaimana elektronika fisik diterjemahkan menjadi logika perangkat lunak, dari mengatasi anomali bouncing fisik, merancang topologi pull up and pull down, hingga sampai memanggil fungsi di tingkat framework. Semuanya bermula dari satu pin digital. Di sini juga saya sudah menyiapkan source code-nya ya untuk masing-masing uh, debound state machine
yang nanti akan saya tampilkan di mungkin di link GitHub di bawah saya. Nanti bisa lihat di cek deskripsi YouTube. Jadi di sini kita ada dua mikrokontroller yang kita gunakan ya seperti yang saya bahas. Itu ada ISP dan juga ya STM. Nah, di sini saya akan menjelaskan dulu dari ESP-nya dulu ya. Nah, di sini kan programmingnya itu menggunakan ya library Arduino lagi ya. Kembali lagi dari awal karena emang fungsi utama dari library Arduino ini itu tuh untuk pemrograman Arduino dan juga ESP gitu, lebih mudahnya gitu ya. Nah, eh, program ini juga mengimpor configuration yang biasanya berisi konfigurasi penting seperti definisi pin. Ya di sini kan ada button pin LED, terus ada serial baut. Di sini semua terjelas itu ya. Nah, waktu di bounce itu kan ada di bounce underscore ms dan batas long press. Dengan memisahkan konfigurasi ke file configuration, program menjadi lebih rapi dan mudah diubah tanpa harus mengedit kode source code-nya ya. Jadi pada bagian type def enum ini itu programnya itu mendefinisikan tipe data enumerasi bernama button state ya, button state underscore t. Itu digunakan untuk membuat state machine pada sistem tombol. Terdapat 4 state yaitu btn idle, btn debounce, btn press, dan btn release. Penggunaan state machine ini itu penting agar tidak untuk mengatasi masalah saat bouncing. Jika kondisinya uh, push button itu menghasilkan sinyal naik turun cepat sebelum benar-benar stabil. Lalu terdapat variabel global ya di sini ya. Variabel global yang digunakan untuk memantau kondisi tombol dan LED. Variabel button state di sini menyimpan state tombol saat ini. Variabel last button rate dan current button rate digunakan untuk membandingkan pembacaan tombol sebelumnya dan sekarang, sehingga sistem dapat mendeteksi perubahan dari high ke low atau sebaliknya. Variabel debounce start time digunakan untuk menyimpan waktu mulai proses debounce menggunakan fungsi millis. Variabel prestart time mencatat kapan tombol mulai ditekan untuk menghitung durasi penekanan. Selain itu, terdapat press count untuk menghitung jumlah penekanan tombol dan LED state untuk menyimpan status LED. Nah, untuk pada function prototypes itu terdapat deklarasi update button state ya di sini ya. Update button state, handle button press, sama handle button release. Ini fungsi ini dipisahkan agar struktur program lebih modular dan mudah dipahami. Update button state bertugas mengelola state mesin tombol, handle button press menangani aksi saat tombol ditekan, dan handle button release menangani aksi saat tombol dilepas. Nah, lalu kita masuk ke bagian setup ya di sini. Ini program dimulai dengan komunikasi serial begin ya. Serial begin di sini dalam kurung serial baut untuk menampilkan informasi ke serial monitor. Habis itu dilakukanlah konfigurasi pin menggunakan pin mode. Pin tombol diatur sebagai input pull up yang berarti SP32 menggunakan resistor pull up internal di sini. Jadi kondisi default adalah high dan akan menjadi low ketika tombol ditekan. Pin LED diatur sebagai output dan awalnya dimatikan menggunakan digital write LED pin low. Fungsi ini juga menampilkan informasi konfigurasi sistem ke serial monitor seperti nomor pin, tombol, pin LED, dan waktu di bounce. Lalu masuk kita ke bagian loop. Program memanggil update button state ini menunjukkan bahwa seluruh logika pembacaan tombol dikontrol oleh fungsi state machine tersebut. Karena loop berjalan terus-menerus, maka fungsi ini akan terus memantau perubahan kondisi tombol secara real time. Lalu fungsi update button state di sini adalah inti dari sistem debounce berbasis state machine. Pertama, program membaca kondisi tombol menggunakan digital read dalam kurung button pin dan menyimpannya ke variabel current button read. Kemudian program menggunakan struktur switch button state untuk menentukan tindakan berdasarkan state tombol saat ini. Jika state berada pada btn idle dan terdeteksi perubahan ke high ke low, maka sistem berpindah ke state btn debounce dan mencatat waktu mulai debounce menggunakan millis. Lalu pada state btn debounce, program biasanya menunggu hingga waktu debounce tercapai.
Jika setelah waktu tersebut tombol masih dalam kondisi low, maka dianggap penekanan yang valid sehingga state berubah menjadi button press dan fungsi handle button press dipanggil. Jika enggak, sistem kembali ke BTN idle karena dianggap sebagai trigger palsu akibat bouncing. Lalu ketika state berada BTN press, program menunggu sampai tombol dilepas. Jika pembacaan tombol berubah menjadi high, maka sistem berpindah ke state button release dan kembali melakukan proses debounce untuk memastikan pelepasan tombol benar-benar stabil. Pada state button release, program kembali menunggu hingga waktu debounce selesai. Jika tombol tetap high, maka fungsi handle button release dipanggil dan sistem kembali ke button idle. Namun jika ternyata tombol kembali ke low, berarti tombol masih ditekan sehingga state dikembalikan ke button press. Di akhir fungsi ini, nilai last button rate diperbarui dengan nilai current button rate untuk digunakan pada iterasi berikutnya. Fungsi handle button press dijalankan ketika tombol berhasil dideteksi sebagai penekanan yang valid. Fungsi ini pertama-tama menambah nilai press count untuk menghitung jumlah penekanan tombol. Kemudian satu slide diubah dengan cara toggle menggunakan LED state sama dengan tanda seru. LED state yang berarti kalau misalkan LED sebelumnya mati maka akan menyala. Kalau sebelumnya nyala maka akan mati. Nah, kondisi LED itulah dikontrol menggunakan digital write LED pin sama LED state. Lalu fungsi handle button release digunakan untuk menghitung lama waktu tombol ditekan. Jadi selama kita menekannya lama, hasilnya tuh kemudian bakal ditampilkan pada serial monitor bersama informasi apakah penekanan tersebut termasuk short press atau long press. Kalau misalkan lebih besar dari long press, maka akan ditampilkan sebagai long press. Jika tidak, maka dianggap sebagai short press. Nah, di sini juga ada ilustrasinya ya. Lalu kita masuk juga ke bagian yang STM ya. Nah, ini sebenarnya dari sisanya sama ya. Mungkin saya akan menjelaskan juga lagi di STM. Jadi pada bagian konfigurasi terdapat beberapa definisi menggunakan define ya, yang di awal di sini kan kita menggunakan pin button 0 untuk menentukan bahwa tombol eksternal terhubung pada pin pin B0, pin B0 pada microcontroller SM32 yang kita pakai ya. LED pin di sini kita memakai PC13. Ini menunjukkan kalau LED menggunakan pin 13 yang ada pada board STM32 merupakan LED bawaan dan bersifat active low. Artinya, LED akan nyala ketika pin diberi logika low dan mati ketika diberikan logika high. Selain itu, ada juga di bounce underscore millisecond 50 yang menentukan kalau waktu di bounce-nya selama 50 detik. Kalau misalkan waktu tunggunya memastikan sinyal tombol sudah stabil sebelum dianggap itu tuh stabil, maka akan dianggap itu penekanan yang valid. Nah, lalu di sini masuk kita ke state yang type def enum lagi ya, dengan nama button state underscore t. Ini tuh berisikan 4 keadaan utama, yaitu button idle, button debounce, button press, and button release. Penggunaan state mesin ini penting untuk mengelola perubahan kondisi tombol secara sistematis agar sistem tidak salah mendeteksi satu penekanan tombol berbagai berapa penekanan akibat bouncing mekanis. Lalu masuk kita ke bagian variabel. Button state di sini menyimpan kondisi state tombol saat ini dengan nilai awal button idle. Variabel last button rate digunakan untuk menyimpan pembacaan tombol sebelumnya sehingga sistem dapat mendeteksi perubahan kondisi dari high ke low. Variabel debounce start time digunakan untuk mencatat waktu saat proses debounce dimulai dengan bantuan fungsi millis. Nah, ini kurang lebih sama ya. Mungkin bedanya di bagian setup yang akan saya jelaskan. Jadi di sini program dimulai dengan komunikasi serial dengan serial begin 115.200 agar informasi dan program dapat ditampilkan di serial monitor. Perintah delay 2000 memberikan jeda 2 detik agar sistem serial siap sebelum mencetak teks ke monitor. Lalu beberapa informasi program akan ditampilkan menggunakan serial.println. Nah, masih di dalam setup. Ini ada pengkonfigurasian tombol ya. Di pin mode PB0 itu diatur sebagai input pull up, yang artinya tuh microcontroller menggunakan resistor pull up internal sehingga kondisi default pin adalah high dan akan berubah menjadi low ketika tombol ditekan. Saat terhubung ke ground, pin PC13 yang itu sebagai output, yaitu menggunakan LED, itu dari perintah digital write LED pin high ini
itu tuh akan mematikan LED pada kondisi awal karena LED itu bersifat aktif low dari awal. Jadi logika high artinya LED-nya mati. Lalu masuk kita ke fungsi loop di sini. Program membaca kondisi tombol menggunakan digital read button pin dan menyimpan dalam variabel current read. Kemudian program menggunakan struktur switch button state untuk menjalankan logika berdasarkan state tombol saat ini. Struktur ini merupakan inti dari sistem state machine yang mengatur proses debounce dan deteksi penekanan tombol. Lalu pada state button idle, sistem berada dalam kondisi menunggu tombol ditekan. Nah, seperti yang saya sudah jelaskan di awal ya, kalau current rate sama dengan low, beda di sini kalau last button read ini membaca high, maka sistem berpindah ke state di button debounce dan mencatat waktu mulai debounce menggunakan mili. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa perubahan sinyal tersebut bukan akibat bouncing. Nah, kalau misalkan saat button ditekan, sistem menunggu saat sampai tombol dilepas. Jika pembacaan tombol berubah menjadi high, berarti tombol telah dilepas sehingga state berubah menjadi button release dan waktu debounce kembali dicatat untuk memastikan pelepasan tombol stabil. Pada state button release, sistem kembali melakukan proses debounce terhadap pelepasan tombol. Jika setelah waktu debounce tombol tetap high, maka sistem menghitung durasi penekanan dengan milis sampai press start time dan menampilkannya melalui serial monitor. Habis itu state dikembalikan ke button idle untuk menunggu penekanan berikutnya. Di bagian akhir loop terdapat perintah last button read ya. Di sini bisa dilihat. Nah, sama dengan current read yang berfungsi memperbarui nilai pembacaan tombol sebelumnya. Nilai ini tuh digunakan untuk iterasi berikutnya untuk mendeteksi perubahan kondisi tombol, khususnya saat mendeteksi transisi dari high ke low atau sebaliknya. Berikut saya juga akan menampilkan video simulasi yang sudah dilakukan saat praktikum. Ini pertama kita dari ESP terlebih dahulu ya. Ini adalah pull up ESP ya. Pull up ESP. Nah, jadi saat kondisi buttonnya ini kan dalam posisi high. Nah, ini kondisi LED mati. Ini adalah posisi pull up high pada ESP. Nah, ini ESP. Lalu kita masuk ke pull down ESP ya. Nah, lihat nih. Nah, saat ditekan dia high. Saat ditekan bener emang kondisi buttonnya high dan juga itu uh, memberikan tafsiran juga ke LED kalau misalkan ya dalam kondisi pull down ya, jadi sistem sinyal itu bakal mengkonfirmasi ke mikrokontrolernya untuk mengaktifkan LED. Berbeda ya seperti sebelumnya ya. Nah, lalu di sini ada pull up STM ya. Nah, di sini saya jelaskan juga programnya. Nah, bisa lihat nih kalau pull up STM no. Saat dilepas nyala LED-nya. Jadi saat kondisi buttonnya ini low, kondisi lampunya high. Saya akan berikan juga kalau saat kondisi pull down-nya. Pull down. Tadi kan pull up. Nah, sekarang pull down. Nah, bisa dilihat ya. Di sini kondisinya saat kondisi low, lampunya juga ikut low. Saat kondisi high, ini akan jadi high. Bisa lagi ya. Oh, ini waktu low dia high. Waktu dia high dia low. Nah, sedangkan waktu pull down itu ini loh sesuai dengan perintah di awal. Kalau misalkan pull up high berarti akan high gitu. Mungkin penjelasan dari saya cukup. Jika ada informasi yang saya berikan ini masih kurang, saya mohon maaf. Dan untuk file dan source code-nya akan saya tampilkan di deskripsi di bawah saya. Jadi cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.